Duduk, pertama dibagiin lembar jawaban, soal, terus itu jawaban dikasih juga. Nilai udah pasti 75 di situ. Masuk akal sih. Masuk akal. Ini kan nggak lulus, dikumpulin, diuji lagi, ngapain? Iya benar. Sempat ada yang manggil ke gua, nomor 4 tuh, ngapain ngapain? Ini gara-gara apa kan gua bilang. Selamat datang kembali teman-teman di cerita masa nakalku. Tepuk tangan dulu. Sudah sampai di episode ke-11. Ini belum masuk season baru ya? Belum. Karena ternyata episode yang bersama Mas Panji itu tidak dikira, tidak dihitung. Tidak dikira. Maaf, tidak di monyet. Kera monyet. Kera sakti. Ya, dan di episode ini adalah episode terakhir di season ini, teman-teman. Oleh karena itu, Season depan kita mau beli Darwin Nunes. Seperti biasanya kita akan mengundang bintang tamu yang sangat fenomenal di negara Katulistiwa ini. Dan ini adalah dalam rangka meningkatkan viewer, teman-teman. Setelah di episode sebelumnya Bang Pras Teguh, kali ini kita mendatangkan sosok yang juga bisa mengangkat view. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Prince of Jaksel, Oza Rangkuti. Wah. Excited bro, excited. Tapi kalau menaikkan viewers, algoritma gue juga lagi agak kurang nih sebenarnya nih. Kok bisa? Nopek lah sekarang harusnya. Nah, tapi emang ini nggak diupload di YouTube, dipotong-potong TikTok semua nih. Tapi harus diuploader. Iya. Betul, nggak pernah FYP di akun sendiri. Iya. Betul. Subtitle musik sedih sama editan agak rusak-rusak dikit. Kalau diuploader langsung cut dari sini aja nih, nggak apa-apa. Kalau channel lain kan kita ikhlas ya. Bikin dia apa di konten sendiri nggak pernah. Nggak pernah. Stand up cuma 300 yang nengok. Di akun orang? Dia guna 10.000, 800.000. Itulah. Reupload. Dapat duit nggak sih reuploader? Reuploader dapat respect doang dari. dengan reuploader lain ya. Tapi emang nggak tahu ya, ini mungkin salah juga, tapi cukup menyenangkan reuploader ini menurut gue, karena kita cuman bisa tahu cerita film cuma nonton 1-2 video aja. Sebenarnya mereka ini juga effort juga ngerjainnya ngedit gitu. Terus dia ditangkap polisi kan gitu-gitu. Dia ngasih isi filmnya gitu. Iya, aku nonton The Avengers cuman dari situ tuh. Biar tahu ceritanya. Nonton Avengers. Biar tahu ceritanya. Nonton Avengers kok di TikTok? Iya. Repot juga. Avengers kan banyak Avengers ya. Ini bukan reuploader yang di TikTok, yang YouTube terus alur cerita film. Iya, yang diceritain gitu. Tapi kadang di YouTube itu ya, misalnya ada film apa? Film tukang bubur naik haji, pas dibuka Home Alone gitu. Home Alone? Iya, kadang gitu. Supaya nutupin. Nggak tahu, kadang Atau emang tukang bubur lagi di rumah sendiri kemudian. Mungkin enak kayak tapi kadang judul sama isinya beda emang di YouTube itu. Clickbait. Tapi kenapa clickbaitnya tukang bubur naik haji untuk Home Alone? Kalau tukang bubur naik Rinjani ya boleh sih. Boleh. gerobak. Ya, teman-teman, kita kedatangan Oza Rangkuti. Bang Oza. Ini selamat datang di podcast Cerita Masa Nakalku. Cerita Masa Nakalku. Ini adalah lanjutan dari cerita masa kecilku yang sempat di-host oleh Mas Panji. Kalau timelinenya di cerita masa kecilku dari lahir sampai dia SMP, SMA. Ini kita mulai ceritanya nakal dari SMA sampai sekarang. Oke. Kemarin sempat nontonin nggak cerita masa kecilku, sempat nontonin nggak bang? Nonton. Beberapa ya. Waktu Pras nonton dari situ tadi kan. Oh iya, baru itu ya. Potongannya lihat lah. Udah bohong. Enggak, bukan cerita masa kecil. Masa kecil. Masa kecilku nonton. Siapa? Nonton si Hesti ada kan? Ada. Hesti ada. Nonton. Tahu. Kita yang nggak tahu malahan ya. Orang yang dengerin Mas Panji kok. Ada. Iya. Nah, ini dari SMA sampai abang sekarang. Dan untuk teman-teman,
kita akan cerita, tapi kita mau ngasih tahu jangan skip iklannya, begitu. Karena iklan ini akan membantu adik-adik dengan kanker yang ada di pita kuning, begitu. Karena ini kan kita juga hitungannya dedikasi nih, Bang. Jadi iya betul. Kita ada di sini membantu anak-anak dengan kanker pita kuning atas paksaan Panji. Ya. Kita di sini dedikasi. Kalau di Bintaro kan dari Corbuzier. Bagus. Mulai bisa jurus-jurus begitu, boleh. Kalau di SCTV Apa tuh? Deddy Mizwar. Nah, silakan. Tapi emang masa nakal tuh emang perlu dibahas. Menarik ya, cukup Belum. Ya. Dan sekali lagi ditekankan teman-teman, ini cerita bukan untuk ditiru atau dilakukan, hanya didengarkan dan jadi pelajaran untuk kalian, begitu ya. Iya. Dan kita akan memulai cerita ini, tapi sebelumnya kita menyediakan sesuatu dulu lah. Biasa di sini ada kudapan. Oh, ada kudapan. Ada kudapan. Cemilan. Jangan bilang 10 ya. Aku yakin kali mau keluar 10 dari mulutmu kan. Tadi kudapan mau kudanil. Itu masih bagus itu. Iya, kudapannya masih bagus sama kudapan. Tahu kriuk. Iya. Betul. Betul. Dan ini Tahu Abang sering ini Kang, Anda tahan dulu. Abang sering mengikuti isu-isu politik. Kan? politik. Oke, ada masanya lah. Ada, Abang tahu ini siapa? Siapa? Silakan dibuka. Nggak usah lagi. Tolong. Ibu Iriana. Tolong, beliau adalah First Lady. Lihat ke sini, tunjukin ke Bang Oza. Biar dilihat. Ayo dong. Nah, First Lady. Hawa dia. Bukan itu terlalu first. masih dipakai. Di episode Chris lo dibuang itu. Hawa dia First Lady. Dipakai lagi ya itu dia. Silakan Bang kalau mau ya? dimakan. Tahu. Ya, Sampai nyemil nih ya. Iya, Sampai nyemil. silakan. Mantap lah. Karena ini tahu ini ada filosofinya. Coba jelasin Bonar. Ada filosofinya. Ada filosofi. Tiba, loh. Kenapa kami selalu milih tahu? Karena ini ada filosofinya dari Bonar. Karena ini kan pita kuning Bang. Kalau Abang lihat ini tahu agak kuning-kuning. Coklat sih, coklat. Betul. Tapi Kuning kecoklatan. Iya. Tapi ini tahu makanya ini tahu bukan disediakan. sembarang tahu. Ini tahu bisa jadi tempe. Kalau kalian mau tahu silakan membership di sini dong, Empe. Aku ngomong sama Cempe. Emang ada cempe. Ada Cempe ada. Komik Cempe pasti nonton. Nonton pasti. Mantunya personal ya. Iya. Karena kan emang kayak gitu kata Mas Panji kalau masalah apa namanya nih? Personal branding. Iya, enggak, kita tuh kalau ngomong ke audiens tuh harus personal Seperti gitu. kayak kita ngomong sama satu orang. Iya, harus gue lo, nggak boleh kalian. Betul. Nggak boleh gitu. Ya oke. Bang Oza. Ya. Abang SMA di SMA 46. 46. Ngolong. Oh, Jaksel juga itu. 46 sih geografi sih Jaksel. Apa tuh maksudnya geografis Jaksel tuh maksudnya? Letaknya memang di Jaksel ya. Cuman kultur tidak Jaksel. Agak Jaktim gue boleh jujur. Lebih ke Ambon enggak ya? Enggak. Karena kayak tawuran terus keluarin trek-trekan gitu-gitu. SMA 48. 46. 46. Tapi itu dulu ya, sekarang makanya udah baru 2 menit udah nambah 2 kan. Lupa. 48. Abang ikut juga. ikut dulu. Derbynya apa? Biasanya kan kalau sekolah tuh ada musuhnya itu. 46 tuh musuhnya. Musuh-musuh kita dulu biasa sepanjang Jalan Fatmawati tuh ada DM dulu, habis itu ada Subut gitu-gitu. Tukang nasi goreng juga. Bukan, tuh jangan ditaurin. Sepanjang Fatmawati semua diributin kan? Tukang bakso. Sekolah. Ada ular di lehermu. Wah, baru sadar sekarang. Ya. Pantas aku digoda tadi makan buah itu katanya. Oh, buah kuldi. Ularnya yang itu ya. Berarti ternyata kau first lady itu ya. Ya. Abang terlibat sampai memang pernah ikut berantem juga. Tapi gue selalu ibaratnya posisi gue di tawuran tuh Striker. kiper sebetulnya. Oh, penjaga. Bahkan bisa dibilang ya kiper cadangan gitu. Oh, selalu di bench ya. Selalu di bench. Jadi misalkan tawuran nih bentrok nih. Ah. Gue di sini gitu. Sebenarnya bentroknya di situ, jendela situ gitu. Jauh. Dia dengar pun kagak sebenarnya.
Memuaskan diri sendiri aja ya. Yang penting tuh ada terus, jadi pas di tongkrongan bisa kayak, wah gila kemarin seru banget. Enggak ketinggalan cerita. Iya, sehingga ceritanya bisa ikut terlibat ya ketika ada. Yang penting gue selalu ada, padahal gue gak pernah megang senjata sekalipun gue gak pernah gitu. Gue juga takut nggak teman-teman gue yang pada berani-berani bawa senjata. Karena kan abang memang nggak sering megang senjata, abang megang omongan abang kan. Iya lah. Menjaga cerita ini kan. Menjaga cerita ini. Gitu mainnya kalau sama Bang Oza. Harus ada itu-itunya. Baru paham saya. Iya. Apa-apa. Ada berapa menit kan? komedi apa namanya? Apa sih istilahnya? Apa itu istilahnya? Yang dikasih terus dibelokin. Komedi nyapu. Ya, intinya tuh. Nah, kali ini jadi teman-teman kalau Itu ada ular di. udah dua kali. Ya udah nggak apa-apa. Jadi bonus aja. Jadi bonus lah. Apa 4 kali masih works itu? Iya. Yang penting momen dia. Yang penting kita tahu momennya di mana keluarin itu gitu. Jadi abang ini berarti nakalnya bukan di tawuran selama SMA. Tawuran cuma ikut-ikutan doang. Nah, tapi kayak sempat ketangkep juga beberapa kali gitu. Polisi atau Polisi, karena biarpun kita di belakang nih, tapi kan lari kita lelet gitu. Jadi begitu ada yang di Uber, kadang-kadang kita suka ketangkep. Abang pernah? Ketangkep. Kalau pernah sehari gue nyoba di kayak sekali-sekali di depan kali ya. Pernah kayak gitu kan. Hari ini kayaknya menang nih gitu kan. Ternyata kalah dan ada polisi. Akhirnya nelfon orang tua lah untuk jemput ke kantor kan. Waduh, PR juga tuh ya. Iya. Marah dong orang tua bang, bilang apa sama bang? Bagus gitu. Enggak, kita kayak ngapain? Tapi kan kita kan ngeles kan. Iya. Tadi mau pulang tiba-tiba dicegat gitu-gitu. Terus dari sekolah nggak ada skor-skor apa gitu? Skor sebulan pernah, 2 minggu pernah. Oh, makin seneng jadinya ya. Nggak senang juga. Di skorsing aja. Tadi cerita apa? Bawa senjata, emang bawa senjata dong? Teman-teman gue ya ada yang bawa ya kayak gear motor diikat di sabuk. Ya, standar Gitu, lah ya. Apa namanya itu senjata? Itu gear disebutnya. Gear. Terus ada yang kopel yang kayak gear tapi agak lebih jarak deket dia gitu kan. Paling bawa lato-lato nggak? Lato-lato belum ada dulu dan Maju lu! kurang serem. Ambil helikopter. Kurang serem. Itulah. Berarti tawurannya di sekitar Fatmawati ini aja? Fatmawati, kadang kita sampai Bulungan juga ke 70 dulu kan. Paling sering di mana warzone-nya itu? Warzone Fatmawati kan dulu kan ada Metro Mini kan. Jadi kita tuh berhentiin bis pinggir jalan naik lah. Sekarang udah nggak ada tawuran karena ya masa lu nyerang sekolah musuh naik MRT kurang serem kan kayak. Mau tawuran scan Peduli Lindungi dulu. Nggak dapet feel-nya menurut gua. Lucu sih, iya. Betul. Masa mau tawuran ada yang punya e-money nggak gitu? Kurang kan? Iya. Kurang itu. Makanya sekarang tawuran kayaknya Fatmawati udah nggak ada tuh. Berkat Metro Mini udah ditiadakan. Gitu. Macet yang ada. Berarti dulu apa? Nyetop Metro Mini terus berangkat. Karena emang Metro Mini tinggal nyetopin doang kan. Iya sih, tapi pasti nggak bayar kan turunnya kan? Kadang bayar kita. Masih kepikiran ya? Tergantung kena serem apa kagak. Tatoan bawa anggur bayar pasti. Iya. Bawa gear tapi bayar ongkos ya. Iya, benar. Berarti selain itu apa kenakalan abang yang paling abang ingat lah di SMA? SMA ya, SMA kayaknya pertama kali kena ya miras dan rokok lah ibaratnya. Miras ya. Kena. Ada Miras nyundul. Hah? Ada nyundul. Bukan. Kena rokok. Kena miras ada yang nyiram berarti. Iyalah. Ada ular tuh. Terlalu cepat. Oh, ya, sorry. Menit dulu. Oh, ini terlalu cepat ya. Ya, sorry. Tadi tunggu nggak dilempar. Itu Miras. kelas Miras kelas 2 gue pertama Kelas kali. 2? Padahal pas SMP tuh sempat nolak kayak janganlah miras lah, sempat idealis ya. Sempat idealis menolak Tidak miras. akan menyentuh barang-barang haram itu. Iya, Kelas 2 runtuh tuh iman. Kelas 2 runtuh iman. Momen yang siapa yang ngasih, ingat nggak orangnya? Teman-teman aja lagi beli terus kayak mau coba nggak? Gue cobain yang itu miras pertama gue. Masih intis. Masih di dulu masih 7.000 harganya. 7.000 ini. Dulu pas pertama kali gue minum miras. Satu botol nah, tapi Goceng ya? menurut hari dulu belum goceng masih 1.000 kali. Masih 1.000. Gitu. Belinya di mana? Di dulu kayak ada toserba gitu. Jadi itu harga Toserba? Toserba. Toko serba ucok baba. $3. Bagus. Oke. Berarti enggak. Gitu. Berarti nakal abang ini di SMA hanya apa namanya? Miras nggak hanya. Miras. Iya, Miras maksudnya- salah lah sebenarnya. Salah iya. Iya. Itu kan 17 plus. Iya. Cuman kita dapat berita nih. Ini. Katanya abang tuh sempat nggak lulus UN. Hah?
Iya. Yang di internet lah. Nani? Segmented kalau itu. Ibu-ibu. Sorry. Harus gerakan badan aja kayak. Tapi dengar berita Abang katanya pernah nggak lulus UN. Iya. Bisa lagi sahur ya. Gitu ya. Program sahur lah. Iya, Gitu ya harusnya ya. Tapi itu betul. Gak lulus UN. Udah lulus UN? Iya. Tahun berapa tuh? 2009. 2009. Oh, itu udah paket-paketan belum UN-nya? Itu Kan paket. bisa ada paket A, paket C yang soalnya beda-beda gitu. Iya. Iya. Udah kayaknya, udah. Jadi sebenarnya gue pindah dulu dari 46 itu. Gue jadi DO dulu di situ. Oh, dia 46 DO. DO. Gara-gara kenapa itu? Karena poin-poin tadi kan ada poinnya misalnya kayak gondrong 5 poin. Habis itu kayak ketahuan ngerokok 20 poin gitu. Nah, poin-poin. iya, Maksudnya tahuan tuh gede tuh. Jadi misalnya setiap kesalahan ada poinnya. Ada poinnya. Mencapai berapa poin itu di DO gitu. Di DO. Berapa poin itu? Tapi dulu di DO jarang, jadi orang tuh lebih ke dibikin gak naik. Terus abis itu dibikin gak naik lagi 2 kali gitu. Supaya nama sekolahnya bagus, tidak ada siswa yang di DO. Berapa poin itu sampai akhirnya di DO? Kalau nggak salah 100. 100. Tawuran berapa tuh? 95. Enggak, tawuran doang dong, masuk DO dong. Iya. Berapa ya? 97 lah kalau. Enggak. 3 itu ngupil kalau jadi habis tawuran ngupil deh tuh. Sama naruh permen karet di bawah kursi. Iya. Nah dulu gue ngeliat banyak temen gue digituin tuh tek, jadi nggak naik, terus dibikin nggak naik lagi kan malas banget, buang setahun. Kan akhirnya gue pas nggak naik sekali langsung udah pindah aja lah. Pindah bersyarat ya. Pindah bersyarat. Pindah ke 47. Enggak juga. Kita langsung jauh, kita ke Cibubur. Langsung sekolah Islam gitu, Fajar Hidayah namanya. Fajar Hidayah. Nah, disitulah nggak lulus UN baru. Pindah kita ke sekolah yang Islam, nggak lulus. Kayak mana? Iya. Gara-gara apa? Iya, kenapa tuh? Gara-gara waktu itu masalah. Nggak, maksudnya emang bolos kah? Iya, ada penyebab lain lah. Iya. Jarang masuk kah? Atau emang pas guru ngejelasin main aja gitu? Iya. Enggak, kayaknya emang ya UN-nya itu yang nggak lolos. UN-nya doang? Lupa tuh mata pelajaran apa gitu yang rendah ya. Pokoknya nggak lulus lah. Oh, memang pure UN-nya. UN-nya akhirnya paket C lah kita. Oh, jadi emang ini paket C? Ijazah paket C. Ijazah paket C. Dan paket C ujiannya ternyata gue lumayan shock juga tuh. Jadi kan kita ke sekolah terpencil gitu bareng orang-orang yang gak lulus semua. Iya. Tampang-tampangnya kayak wah nih problematik semua gitu. Duduk pertama dibagiin lembar jawaban, soal, habis itu jawaban dikasih juga. Nilai udah pasti 75 di situ. Masuk akal sih. Masuk akal. Ini kan nggak lulus, dikumpulin, diuji lagi, ngapain? Iya benar. Sempet ada yang manggil ke gue, nomor 4 tuh, ngapain om? Udah ada jawaban, gue bilang. Iya. 75 udah. Jangan-jangan dia buta huruf. Oh, maksudnya nggak lulus. Dia A aja nggak tahu dia. Iya. C jadi gitu ya, pakai C. Oh, berarti paket C tuh dikasih jawaban langsung ya? Dulu ya, sekarang sih mungkin udah enggak ya. Dulu ya. Sekarang nggak dikasih di WhatsApp ya jawaban. Broadcast. Iya. Udah harus gitu pengalaman ujian pakai C itu dulu. Oh enggak, sekarang udah diisi. Udah langsung. Saya isi nama kalian. Udah siap kumpul. Itu bukan ujian, namanya isi data. Gitu. Di sekolah mana tuh dulu UN-nya? Wah, di sekolah Cibubur terpencil gitu lah, masuk kayak ke gang-gang gitu. Tapi nggak tahu nama sekolahnya, nggak tahu. Nggak tahu nama sekolahnya. Tapi selama Bang di apa tadi? Fajar Hidayah. Itu nggak ada yang macam-macam Abang. Itu memang pure berubah dari ketika dia 46. Iya ya, paling cuma yang rokok di WC gitu-gitu doang, nggak ada yang parah kayak tawuran atau minum juga nggak ada di sana kayaknya. Oh, nggak lulus itu berarti gara-gara emang kena susah aja soalnya gitu. Kayaknya susah aja waktu itu soalnya. Kayak begitu. Emang zaman itu nggak dapat kunci jawaban waktu UN? Sekolah Islam kan nggak kunci jawaban dong, kita jujur gitu. Makanya yang lulus cuma 3 memang. Mungkin pun ada kunci jawaban tapi pakai huruf hijaiyah ya. Nah, alif gitu, dal, susah. ba, Ngonteknya susah. ba sama ain. Iya. Ini apa ya gitu ya? PR kali pindah ke situ ya. Iya. Nomor 1 Ain. Oke. Gitu. Berarti akhirnya Abang lulus dari si Fajar Hidayah itu. dengan paket C.
Gitu. Kuliah kah? Enggak, bayar nggak? Iya. Paket C bayar nggak? Paket C bayar, tapi ya nggak yang mahal banget kayaknya. Berapa Emang. tuh? Lupa deh, tapi pokoknya itu kan ya memang fasilitas kan. Jadi memang semua orang bisa Iya ikut. dari negara kan menyediakan itu memang. Dan bisa juga untuk ini, misalnya orang yang nggak sekolah tapi tiba-tiba perlu ijazah bisa pakai C juga, karyawan Iya. gitu ada. Misalnya dia nggak pernah SMA tiba-tiba pakai C bisa tuh. Bisa, atau misalnya dia udah SMA tapi pengen punya ijazah lagi satu gitu, bisa aja ikut pakai C lagi. Oh, buat apa itu ya? Koleksi ijazah Bang. Oh, iya. Kan orang kan hobinya. Untuk dikasih tahu ke anaknya. Iya. Lihat nih bapak ijazahnya 2 gitu. Gitu pakai C. Oke. Tapi abang kuliah setelah lulus Kuliah. paket C, kuliah. Kuliahnya selesai juga. Kuliahnya kita kan pertama ke UI dulu, masuk UI dulu. Respect. Paket C jempol UI boy. Pakai C ke UI boy. Nah, Apa tuh nyogok atau gimana? enggak, kita masuk UI tapi memang 2 semester DO lagi. Tapi yang penting kan pernah pakai jaket UI. Naik bis kuning pernah ngerasain gitu. Jurusan apa bang masuknya? Manajemen, ekonomi gitu. Kenapa DO-nya kenapa itu? Karena waktu itu masalah. Maksud gue, emang pelajarannya susah banget ternyata di wiki. Manajemen pas. Statistik. Ternyata kan manajemen itu nanti ketika kita udah 3 semester barulah belajar manajemen. Iya. Pertama kita akuntansi, statistik Iya, gitu-gitu mikroekonomi. Iya, Iya, gitu-gitu. iya, Nah, itu betul, tewas. Tapi emang kan bodoh itu tadi udah jadi masalah dasar kan. Emang nggak ada niat memperbaiki apa gimana? sepi dengan masuk UI niatnya. Iya, Makanya nggak tercapai. gitu. Dan dulu kan karena kan background kan sekolah Islam kan. Yoi. Dulu ada ya nazar-nazar kayak kalau gue masuk UI nih gue akan puasa berapa banyak. Oh, nazar. Pas masuk UI malah mabok-mabokan lagi gitu. Nah, itulah makanya. Tapi ada dulu kan belum kenal Habib Jafar jadi belum. Kalau udah kenal pasti aman tuh. ada teman ngobrol ya. Itulah masalahnya di situ. Akhirnya DO. DO. Nah, Kenapa? Tapi kok bisa DO di semester 2 gitu? karena dia dulu tuh ada batas IPK-nya gitu, nah. Jadi kalau nggak salah, lu IPK lu nggak boleh di bawah 2 gitu. Nah, waktu itu gua 1,99999. Satu aja Lagi ya? Iya. Pembulatan nggak mau. Ini teman saya ini pembulatannya parah loh. Parah dia. Misalkan aku punya utang 47.000, cepet dimintanya. Ya kan pukul rata aja, pukul selembar aja. Harus gocapan juga ada selembar juga. Kan susah kalau cepet. Jadi 2 lembar. Emang nipu. Ya, gitu. Akhirnya DO pindah. Pindah, tapi sempet nganggur dulu setahun dengan pemikiran Steve Seniman. Jobs juga nggak kuliah. Biasa lah. Kadang kita kemakan cerita-cerita itu, cerita-cerita siapa? Bob Sadino. Pakai celana pendek ketemu presiden. Memang Bob Sadino nggak kuliah dan sukses. Iya. Tapi itu kan satu. Iya. Nggak kuliah gagal udah miliaran di dunia. Iya. Yang kita nggak itunya. Jangan Bob Sadino main ke kampungku. Bob Sadino. Iya, di tetangga-tetangga kosanku banyak bang yang nggak kuliah dan nggak jadi apa-apa gitu. Iya banyak. Iya, banyak. Itulah inspirasinya Bob Sadino tadi. Kemudian nganggur. Nganggur tuh soal seniman lah, coba-coba. Ayo kita Band. bikin clothing ya, bikin band. Bikin band tuh banyak tuh, ada berapa band gitu. Berapa band tuh? Apa? Tahun itu. Jadi gabung berapa band? Ada ya 2 atau 3 lah gitu. Itu. Setahun 3 band. Ya. Sampai pada akhirnya kayak, wah ini sih bukan seniman nih, kita Katro ya. Iya, pengangguran jatuhnya. Bilanglah ke orang tua kayak, aku mau kuliah lagi gitu. Anjay. Buka Masuk clothing apa dulu brand namanya bang? clothing apa ya, kayak barang temen gitu, tapi kayak kita udah ke Bogor nyari vendor kan, patungan-patungan, terus ya duit dibawa kabur, bre. Alah. Standar. Harus di. Standar ya, standar. DJ lagi. Iya. Terus kemana tuh orang yang bawa kabur duitnya sekarang? Jadi anggota dewan kalau nggak salah disebut. Enggak. Iya emang itu kebiasaan mereka ya. Ya boleh kan maksudnya? Iya. Kemudian bikin clothing, tua menjabat kan nggak ada Iya, masalah. Salah. Sekarang kan kriminal nggak masalah. Orang koruptor aja boleh kok nyalek kan? Iya. Politik kan. Paham dikit aja gitu. Nggak usah. Baca-baca thumbnail. Malu kalau nanti ditengok Dewan storymu nyamuk anjing. Apa yang sosok Komedi, itu komedi. Gitu. Oke. Kemudian nganggur. Nganggur,
Mustopo kita langsung. Apa itu Mustopo? Mustopo tuh di Senayan. Kampus. UPDB, Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama gitu. Ada beragama. Ada beragama apa? Ada beragamanya. Agama apa tapi? Makanya gue juga bilang kayak, gue mikirnya apa kampus lain ateis semua dulu gitu kan. Oh kampus gue doang nih yang beragama gitu. Oh iya. Betul, kayak ini klaim ini beragama. Iya. Dan kita kan nggak tahu agama apa, dia cuma ngeklaim beragama. Iya. Tapi kalau di Zoom ada kecil Islam gitu. Emang harus gini harus dulu. teliti lihatnya. Berarti di plafonnya tuh agak kecil gitu ya. Iya, emang harus pakai teropong. Gini nih. Tengoknya dari rooftop ya. Nah, karena Mustopo dulu ada berpuluhan tahun lalu tuh ada rumor-rumor katanya banyak Ateis. bukan banyak apa cewek-cewek gitulah kayak cewek-cewek yang kayak ayam kampus dulu istilahnya. Oh, pre. Apa tuh? Kayaknya dipersingkat Zaman halus. gue udah gak ada. Mungkin itu salah satu upayanya Mustopo dengan menuliskan beragama. Oh, berarti waktu di UI itu emang jarang masuk. Waktu di UI lumayan jarang masuk. Kemana tuh biasanya? Karena dulu kerasa kayak, jadi kelasnya tuh di rolling gitu, jadi ngerasa kayak males ya? Nggak ada temen dulu, nggak kenal siapa-siapa. Ke kampus sendirian doang gitu kan, dan agak jauh jaraknya dari rumah gue ke UI dulu. Bolosnya kemana tuh? Emang di rumah aja? Bolosnya di rumah aja, tuh kan nongkrong sama teman SMA gitu kan. Kayak gitu. Pagi-pagi tuh nongkrong. Pagi-pagi bilangnya kuliah padahal ke rumah teman. Gitu. Karena cuma di Trans TV pagi-pagi pasti happy. Itu dia. Nggak semua pagi happy ya. Semua pagi happy. Jadi akhirnya ke Mustopo ini abang sampai lulus. Sampai lulus alhamdulillah di Mustopo. Fakultas apa itu? Fakultas Komunikasi jurusan Periklanan. Oh. Periklanan. Jago kali ngiklan ya. Lebih inilah, Emang sih? lebih Masa sih? sesuai passion lah. Emang jago ngiklan? Podcast aja besar kali udah. Gorengan, kalau bahasa TikToknya gorengan. Oh, keren. Kontenmu nggak pernah pecah. Ya kan emang menghibur diri sendiri. Idealis. Sama. Niatnya menghibur masyarakat cuman nggak kesampaian. FYP dalam hati aja. Iya. Pembelanya, aku kan masyarakat juga. Gak begitu harusnya sih. Kayak gitu. Sampai lulus di jurusan periklanan. Periklanan. Bandel nggak abang selama di Mustopo Di itu? Mustopo udah gak terlalu bandel ya, paling ya masih ya miras aja sih. Gue sempat Alko aja ya. Semenjak nemuin alko, udahlah bandel gue ini aja. Oh, fokusnya ke sana. Fokus di alko, segala macam alko kita cobain asal jangan yang lain-lain. Zaman kuliah tuh apa minumannya, Bang? Minumannya ya anggur merah, tapi udah mulai coba-coba yang kayak ke bar-bar gitu minum tipis gitu. Emang udah kehidupan Jaksel dari dulu ya? Mungkin dari kuliah udah mulai ke bar lah dulu. Boner kuliah ke sawah. Tapi ada barnya. Nangkap ular dah tuh. Udah nggak kena, udah nggak usah. Oke, jadi sampai lulus akhirnya. Sampai lulus di Mustopo. Abang kenal stand up setelah lulus jauh nggak jarak? Jauh, udah kerja dulu segala macam. Lulus tahun berapa tuh? Lulus 2016. 19, gue 3 tahun. Oh. Selama rentan waktu itu abang apa kegiatan? Itu ngeband, dagang, terus kayak videografer sempat juga dulu. Videografer dulu kita kerja sama Solja dulu, Bekasi kita kan. Oh, megang kamera. Iya, sempet ska di hati ini, sempet. Cincet ya sama ya. Jamaican music. Beda. Cincet. Tapi tadi emang intro lo agak ke situ sih. Iya, kok yang salah nada. Tapi kan ska udah dibuat ska di awal. Ya Solja cover Jamrut kan boleh kan? Boleh. Salah. Kerja aja apa selain videografer? Kerja yang lama sih, editor di PH gitu kan. Oh, ngedit film atau gimana? Ngedit nggak kayak iklan YouTube atau iklan TV atau dulu video-video korporat yang kayak bosnya ngomong, jadi video internal perusahaan, ngedit bapak pakai batik biasa gue. Sehari-hari ya. Ngeliat gedung-gedung itu ya. Gedung-gedung itu ya kan, itulah. Itu emang kerja di korporat itu atau freelance? Korporat emang kita ngelamar ngasih CV kan. Gitu. Perusahaan apa dulu tuh, Bang? Perusahaan ya PH gitu, ada agensi bawaannya ada PH, nah gue di PH-nya. Oh, jadi agensi itu ngerjain company profile ya? Iya, ngerjain company profile, ngerjain divisi juga gitu. Karena memang kayaknya itu tren baru 2 tahun di Jaksel tuh, kursi roda untuk kalau misalkan lu ke misalnya ke toko hardware, mau beli kursi roda gitu. Buat difabel apa pemabuk gitu. Karena buat pemabuk tuh ada cantolan gelasnya di sini.